Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabat Mus'ab bin Umair? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita masih dipertemukan Allah Subhanahu wa taala dengan keadaan sehat walafiat, panjang umur, bahagia, dan mudah-mudahan kita bisa selalu mensyukuri atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya. Mudah-mudahan bisa istiqomah menjalankan segala sunnah-sunnah beliau, dan mudah-mudahan kita menjadi umatnya beliau dan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, sahabat Mus'ab bin Umair, pada kesempatan kali ini Ustaz ingin menyampaikan tentang salah satu sifat terpuji yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah sabar, ya. Ada yang tahu makna sabar? Iya. Sabar itu adalah menerima apa ataupun ujian, cobaan dengan hati yang ikhlas, hati yang lapang atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Namun ada beberapa jenis sabar, ya, yang akan Ustaz jelaskan pada kesempatan ini. Ternyata teman-teman, sabar itu bukan hanya kita amalkan atau laksanakan ketika kita mendapatkan ujian atau cobaan saja, tapi selain itu juga ada amalan yang harus kita iringi, harus kita barengi dengan sabar, ya. Yaitu ada 3 jenis sabar. Yang pertama adalah sabar dalam menjalankan ibadah. Ya, teman-teman, pastinya dalam diri kita manusiawi, apabila kita di dalam beribadah, ya, di dalam berbuat kebaikan, pastinya akan timbul rasa jenuh, rasa malas, dan sebagainya. Nah, disinilah pentingnya kita memunculkan sifat sabar di dalam menjalankan atau mengamalkan kebaikan atau perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena tanpa kita sabar untuk menjalankan ibadah kepada Allah, tentunya kita akan lemah, akan futur, akan kendor untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah sabar dalam meninggalkan maksiat dan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah,
dalam meninggalkan maksiat maupun dosa, kita pun harus memiliki sifat sabar, teman-teman. Ya. Karena sama, ya. Setelah kita akan bosan untuk melakukan ibadah, kemudian pastinya kita akan bisa meninggalkan ibadah itu dan pindah untuk mencari hal-hal yang maksiat ataupun dosa. Nauzubillah min dzalik, ya. Nah, itu pun perlu kesabaran, ya. Sabar untuk meninggalkan hal-hal yang dapat merusak amalan ibadah kita, ya. Hal-hal yang dapat membawa hal-hal yang dosa dan maksiat. Kita harus sabar, ya. Jangan sampai kita terjerumus ke dalam hal-hal yang buruk ataupun maksiat maupun dosa. Itu sabar yang kedua. Sabar yang ketiga, inilah sabar yang memang sering kita dengar, ya, yaitu sabar dalam ujian dan cobaan, ya. Tetapi perlu diingat, ya, sabar ini, ya, hanya untuk, ya, diartikan untuk orang yang beriman, ya. Orang yang beriman itu orang yang sabar, ya. Orang yang sabar termasuk orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun jangan salah, ya. Ujian dan cobaan juga terbagi menjadi 3. Ada yang namanya ujian atau pencobaan, ada yang teguran, dan yang ketiga adalah azab, ya. Nah, kita selaku orang yang beriman harus sabar, ya, dalam menerima ujian maupun cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wasta'inu bis-sabri was-shalah, ya. Memohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala bis-sabri was-shalah, ya, dengan kesabaran dan sholat. Apabila kita mendapatkan musibah, cobaan, ya, kita bersabar atas takdir yang Allah berikan kepada kita, dan kita mohon, kita adukan, kita komunikasikan kepada Allah Subhanahu wa taala agar ujian ini bisa tetap cepat selesai dan Allah berikan ganti maupun Allah berikan hikmah yang sebesar-besarnya, yaitu melalui sholat, ya. Demikian teman-teman. Jadi sabar itu ada 3 macam, ya. Sabar apa tadi? Sabar dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, menjalankan ibadah, belajar, ya kan? Belajar butuh kesabaran, ya. Kalau nggak sabar, tentunya kalian akan bosan, akan malas untuk belajar, ya. Kemudian yang kedua adalah sabar untuk meninggalkan dosa dan maksiat atau hal-hal yang tidak bermanfaat, ya. Jadi sesuatu yang tidak bermanfaat jangan kita lakukan, ya. Sabar untuk tidak melakukannya. Dan yang ketiga yaitu adalah sabar dalam menerima ujian, cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kesabaran
Allah akan berikan kesuksesan dan keberuntungan kepada kita semua. Demikian sahabat Mus'ab yang bisa Ustaz sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan Allah berikan sifat sabaran dalam diri kita sehingga Allah akan memberikan hal-hal yang terbaik untuk kita semua. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye bye. Bravo 4 Mus'ab. Allahu Akbar.